Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita fahami satu hal, terutama dalam perbedaan pendapat dalam soalan fikih. Perbedaan pendapat itu salah satu hikmah dan sunnatullah. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena pemahaman dan fikiran manusia berbeda. Oleh karena itu tidak akan bisa satukan umat dalam satu pendapat. Yang bisa disatukan dalam satu pendapat kalau sudah ada jelas-jelas perintah atau larangan dalam ayat maupun dalam hadis. Kenapa muncul berbeda pendapat? Contohnya nisfu Sya'ban. Memang ada hadisnya. Ada hadis apa? Hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani salah satu ulama yang terbaik sedunia, yang sudah diakui sebagai ulama ahli hadis, teliti hadis ini dan beliau menyampaikan hadis ini sahih. Dan riwayat bermacam, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musannaf Ibn Syaibah, ada Tabarani, ada Baihaqi, banyak riwayat. Yang di situ Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yattali'u, Allah Subhanahu wa taala memandangkan atau melihat amalan-amalan hamba. Di riwayat Allah melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua orang. Yang pertama, yang berbuat syirik, itu tidak diampuni Allah SWT. Kalau dia taubat, ya jelas dengan taubat Allah ampuni. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu seorang penahan marahannya atau penahan dendamnya. Atau termasuk juga orang-orang yang suka menebar fitnah. Adu domba, isu orang sana, isi sana. Jadi perbuatannya tidak sesuai, malah dia memfitnahkan supaya ini berpisah umat, berpecah umat. Ini juga termasuk orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat hadis ini jelas-jelas menyampaikan keutamaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Di situ ini hanya satu-satunya hadis dalam bermacam riwayat. Disitulah muncul perbedaan, karena malam nisfu Sya'ban malam utama atau malam agung. Di situ Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Boleh enggak menghidupkan malam ini dengan salat malam? Ini muncul perbedaan. Kenapa muncul perbedaan? Karena memang tidak ada hadis yang kuat seperti ini yang menjelaskan jagalah salat malam di nisfu Sya'ban. Kalau memang tidak ada hadis yang memerintahkan menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat malam, boleh enggak kita lakukan? Jawab. Kenapa boleh tapi tidak ada perintah? Tidak ada larangan. Kenapa tidak ada larangan? Karena Rasul sudah menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kita sudah sepakati hadisnya sahih. Kalau memang ada selebih itu, ini kan kewajiban, ini tugas Rasul. Kalau ada lebih daripada itu yang tidak boleh dilakukan, pasti Rasul tidak akan diam. Bisa Rasul berkata, malam nisfu Sya'ban memang malam agung, diampuni Allah dosa semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin, tapi jangan-jangan lakukan salat malam. Kalau tidak ada jangan-jangan di sini, inilah yang membuat muncul perbedaan pendapat.
karena malam itu adalah malam agung, apakah boleh kita menghidupkan? Ada yang baca Quran, ada yang salawat, ada yang zikir, ada yang salat malam. Yang punya dasar, alasannya Rasul tidak lakukan, silahkan. Anda tidak mau lakukan dengan dasar Rasul tidak lakukan salat malam khusus di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan Anda tidak usah salat malam. Ini Anda punya dasar kan? Tapi tidak boleh Anda mengingkari orang lain salat malam. Karena Rasul sendiri tidak pernah ingkari. Rasul sendiri tidak pernah melarang. Yang mau salat malam silahkan, yang mau tidur, ya silahkan. Kenapa diributkan? Ini masalahnya. Apapun bersoalan yang belum disepakati, ini harus difahami Bapak Ibu ya. Hafal ini kalau bisa, bukan hanya difahami, dihafal. Apapun bersoalan dalam fikih tidak disepakati oleh ulama, ijma', faham ijma'? Sepakat. Tak ada satu pun yang keluar dari sepakatan itu. Kalau belum ada sepakatan dari ulama, umat itu masih dalam kebebasan. Yang mau A boleh, yang mau B boleh, yang mau D boleh. Tapi, dan juga harus difahami, tidak akan bisa ada sepakatan antara ulama kalau tidak ada ayat dan hadis yang kuat, yang tidak bisa muncul berbeda tafsiran. Kenapa bisa muncul perbedaan? Ini kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi kan? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Maliki. Tapi kenapa dia berbeda sama gurunya? Karena beda pemahaman. Gurunya bawa Quran dan hadis kan? Imam Syafi'i bawa apa? Injil dan Taurat. Sama, Quran dan hadis. Dia menghormati gurunya, tapi mohon maaf, anak punya pemahaman beda. Ini kan kemampuan fikiran manusia. Apalagi dikenal Imam Syafi'i sebagai orang ulama yang cerdas, termasuk dari sisi bahasa. Kalau Imam Malik lebih kuat ilmunya di sisi hadis, kalau Imam Syafi'i lebih kuat di sisi fikih. Ya di situ kelebihan masing-masing. Ini kan karunia Allah. Di situ orang yang punya kelebihan isi di sini, yang isi di situ umat baru bisa bersatu. Tapi jangan orang merasa diri, anak yang benar, yang lain salah. Anak dah mau tahu. Ada yang megang tokohnya, katanya, anak dah mau tahu selain qala Allah, qala Rasul. Yang menyampaikan kepada kita qala Allah dan Rasul siapa? Iman kita sudah waktu turunnya wahyu, kita ada di situ. Ada enggak? Kalau kita bilang tidak mau tahu selain qala Allah, qala Rasul, yang membawakan kepada kita qala Allah dan Rasulnya siapa? Ulama kan? Dan Rasul sudah menjelaskan ulama para waris, ahli waris dari para Nabi. Mewariskan Nabi, artinya ilmu Nabi, para Nabi diwarisi oleh ulama. Ulama yang meneruskan, menjalankan. Beda masa, beda zaman, beda budaya, beda pemahaman, beda mazhab, ini semua pengaruh dari zaman dulu sampai sekarang. Apalagi munculnya yang menjadi bahasan saya di majalah insyaAllah bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah terbit majalah Ramadan. Saya khusus di situ membahas supaya Bapak Ibu juga mengerti kondisi yang setiap tahun kita hadapi. Sampai orang bingung, mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, mau puasa duluan atau belakangan. Malah saya bertemu seorang jamaah, dia salat lebaran 3 kali Idul Fitri. Tanggal 28 karena dia ikut Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah apa di kampung mana itu? Kemudian dia ikut Muhammadiyah dan juga ikut pemerintah. Katanya kan itu namanya salat. Ya udah, tidak apa-apa, biar sama-sama. Kadang-kadang dia puasa tapi ikut salat lebaran. Ini kan sebenarnya salah satu persoalan yang
Kalau orang ulama pasti mengerti perbedaan itu. Tapi yang kasihan awam kan tambah bingung. Sekarang saya ikut siapa? Mau ikut ini atau ikut ini? Mana yang benar ini? Malah kadang-kadang kita lihat ada orang dari luar pun dia ikut negerinya. Dia orang asing, oh pusing di Indonesia tidak jelas. Udah, dia dari mana? Dari Mesir. Udah saya ikut Mesir aja. Padahal dia tinggal di. Ini insyaAllah menjadi bahasan saya di majalah. Nanti insyaAllah kalau Bapak Ibu berkenan nanti dapat majalah Ramadan itu. Nanti di situ angka akan mendapatkan. Saya kumpulkan di situ semua perbedaan. Dan dasar saya bahas sedetil-detilnya, saya dalami semua supaya Bapak Ibu ngerti. Nanti ujungnya kesimpulannya apa. Supaya harus Bapak Ibu menurut saya, inilah saatnya jamaah kita ini, umat Islam di Indonesia, dinaikkan kualitas ilmunya. Naik, harus faham. Supaya jangan, karena saya punya prinsip, man kathura ilmuhu, qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmunya, seorang akan sedikit mengingkari perbedaan. Kenapa sekarang banyak muncul ingkar, ini dah boleh, ini boleh, ini dah boleh? Karena mereka belum faham. Hanya faham dari satu sisi. Kalau kita perhatiin angka 7 bahasa Arab, bisa diketik angka 7 enggak? Bisa enggak? Enggak ada Arabnya. Makanya ada Arabnya dong. Masa penceramah orang Arab asli kok enggak ada Arabnya? Ada satu cerita yang saya buat dari angka 7. Kalau angka 7 Arab itu begini kan? Fe ya. Kalau 8 fe balik ya. Saya waktu ada satu persoalan dapatan sama satu orang, ujung-ujungnya tidak selesai. Udah saya bilang begini, saya tulis angka 7 V ya. Saya di posisi di sini, beliau di situ. Pak, tolong bacain 8. Maaf Pak, saya lihat 7. Maaf Syekh salah. 8. Maaf, inti belum faham. 7. Ribut 8, 7. 8, 7. Habis itu dia bosan. Belum faham ya apa yang saya maksud. Enggak. Udah begini. Karena inti megang pendapat ente, ana megang pendapat saya. Tidak akan nyambung. Udah begini aja. Tolong Pak Bindah datang sini tolong sama saya sebelahan. Biar kita jadi sahabat. Begitu dia datang, ayo bacain apa? 7. Udah, ajak saya ke sana biar kita sama-sama sahabatan. Tapi di sebelah sana, ayo, 8. Ternyata kata inti benar, kata ana juga. Kenapa ribut? Cuma masalahnya perlu kita sedikit memposisikan diri di mana. Padahal sebenarnya dua-duanya benar. Tidak ada yang bawa kufur. Kita udah yang buat nisfu Sya'ban kafir masuk neraka. Alhamdulillah dah sampai masuk neraka. Jadi cuma masalahnya ada sedikit, karena memang dah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu jagalah salat malam nisfu Sya'ban, atau tidak ada perintah, tapi di sisi lain tidak ada larangan. Itu aja. Karena di sini inti tidak menerima perintah, saya tidak menerima larangan, karena prinsip Rasulullah SAW ada perintah atau larangan. Dan banyak hal yang lain seperti itu. Dan tidak ada dasar kuat alasannya kita tidak boleh lakukan kecuali yang dicontohkan oleh Rasul. Ada orang berkata, kenapa bikin begini? Apakah dicontohkan oleh Rasul? Saya pernah duduk di masjid megang tasbih. Saya suka kalau megang tasbih, saya suka diam-diam ya. Saya itu mau buat apa tunjukin orang? Pas live di TV ditunjukin tasbihnya. Oh, Masya Allah ahli tasbih.
Ya ahli tasbih sendiri, jangan di hadapan orang. Jadi kalau saya lagi duduk sendiri, saya suka megang tasbih. Tapi saya tunjukin ke orang. Tapi kebetulan pas ada orang sebelah saya, lihat tasbih. Langsung negur saya. Mohon maaf Syekh, saya rasanya tidak enak. Apa? Tasbih bid'ah. Terima kasih. Udah, saya terusin lagi. Syekh, apa? Maaf, tasbih bid'ah. Terima kasih. Kan kita orang Islam tak boleh melanggar Rasul. Jadi gimana ya? Kan Rasul tak pernah megang tasbih. Jadi bid'ah kan? Duduk. Nanti sekarang membuat konsentrasi saya hilang gara-gara. Udah, saya masukin tasbih, ayo duduk. Apa dasar kamu tasbih itu bid'ah? Saya minta dasar yang kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan megang tasbih. Itu sudah jelas, kuat. Tak boleh kita tawar-tawaran di sini kan? Sami'na? Ana minta menurut ente, seperti tadi kan 78 kan? 78. Kenapa tak boleh? Kenapa menurut ente tasbih itu bid'ah? Alasan saya, tasbih itu tidak ada di zaman Rasul. Itu aja dasarnya. Ada kira-kira yang sesuatu, kalau ini dasar awam. Saya minta dasar ilmi, ada ilmunya gitu. Supaya saya faham, harus bisa terima. Kalau kata-kata begini tidak bisa. Ya itu dasar saya, karena tasbih tidak ada di zaman Rasul, jadi sekarang munculnya tasbih jadi bid'ah. Udah saya jawab dengan prinsip yang sama. Kamu dari kepala sampai ujung kaki bid'ah, karena kamu tidak ada di zaman Rasul. Kan prinsip yang sama. Apakah ini bisa jadi dasar? Banyak hal yang tidak ada di zaman Rasul. Banyak. Dalam hal ibadah maupun di luar ibadah. Apakah kita semua menjadi bid'ah? Harus kita fahami kondisi kita Bapak Ibu. Apalagi perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman. Itu kita harus waspada, memahami semua. Dan soal tasbih, di zaman Rasul, kata siapa ada tasbih? Ada di zaman Rasul tasbih. Salah satu istri Rasulullah SAW bertasbih, tapi bukan tasbih yang kita kenal sekarang. Dulu tasbihnya mereka dengan batu. Rasulullah SAW melihat seorang istrinya, begitu Rasul keluar subuh, kemudian salat subuh, balik lagi. Ini di hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW balik lagi, melihat istrinya di tempat tadi tidak berubah dan masih teruskan tasbihnya. Kata Rasul, dari tadi kamu masih berzikir? Dia lagi megang batu. Kata istrinya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya setelah kamu mengucapkan 3 kali sebuah kata, kalau ditimbang di sisi Allah jauh lebih berat 3 kali yang saya ucapkan daripada sepanjang kamu duduk baca zikir itu. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 3 kali. Ulama mengambil dari hadis ini, Rasul menegur istrinya soal zikir. Memberikan zikir yang simpel, yang sederhana, tapi pahalanya lebih besar daripada sepanjang dari subuh sampai terbit matahari. Tapi Rasul tidak membahas soal batu yang dimegang sama istrinya.
Ulama mengambil kesimpulan, Imam San'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang besar di Yaman, beliau menyampaikan, karena Rasul tidak mengingkari memegang batu dan zikir dengan batu, tidak ada perbedaan dengan batu yang tertumbah sama batu yang tersusun. Batu yang tertumbah sama batu yang dimaksud ya tasbih. Yang sekarang kita namakan tasbih. Katanya Rasul kalau berzikir tidak pernah megang tasbih, beliau bertasbih dengan tangan. Sekarang pertanyaan saya, ya Allah pusing kadang-kadang. Pertanyaan saya, yang sekarang bertasbih dengan tasbih, dia baki tangan atau baki kaki? Baki tangan atau baki kaki? Katanya Rasul kalau bertasbih dengan tangan. Terus yang lagi memegang tasbih baki apa? Baki tangan juga. Apa bedanya baki tangan dengan jari sendiri atau baki tangan dengan tasbih? Bedanya apa? Tolong kasih tahu bedanya apa? Ya kecuali kalau ada orang bertasbih dengan kaki, baru kita bilang oh maaf, Rasul kalau bertasbih baki tangan. Terlalu apa namanya lebay ya. Bapak Ibu, ada satu kaidah Rasulullah SAW punya prinsip. Kalau ditawarkan dua hal, ada yang terbaik, terbaik itu sudah nomor satu yang terbaik. Ada yang termudah. Kira-kira Rasul milih yang mana? Tahu kenapa? Padahal ada yang lebih baik daripada yang mudah itu. Demi umatnya, supaya tidak beban dalam ibadah, supaya tidak rasa berat. La yukallifullahu nafsan. Bapak Ibu, Islam memang indah, indah betul. Saya justru semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Jadi orang-orang malah justru semakin tinggi ilmunya, semakin ketahuan bodohannya. Berarti kita belum apa-apa. Jangan ada orang merasa, oh Alhamdulillah saya sudah. Jangan. Teruskan belajar. Sungguh subhanallah, semakin banyak kita akan melihat, semakin terasa keindahan Islam. Semakin akan mendalami begitu luasnya Islam. Menghormati manusia, menghormati perbedaan, menghormati pemahaman. Itu luar biasa. Dan kita tetap Bapak Ibu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ulama? Siapa yang bisa faham Quran dan Sunnah? Ya ulama. Oleh karena itu ulama harus betul-betul yang takwa, yang ikhlas, amanah. Begitu dia memimpin jamaah, dia terangkan. Jangan Bapak Ibu memahami, kalau saya di posisi, saya tidak memerintahkan jaga salat malam nisfu Sya'ban dan saya tidak larang. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Prinsip saya seperti itu. Saya ikut sahabat sejak dulu. Tabi'in yang sudah bertemu dengan sahabat seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya punya sanad, dapat sanad dari guru ke guru, silsilah, tahu sanad silsilah, megang tasbih sampai Imam Hasan Basri. Sampai Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu gurunya, guru beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi salah satu pendapatnya beliau misal seperti kunut. Ini juga termasuk salah satu yang dipersoalkan. Kunut subuh boleh atau tidak boleh. Malah ada yang terlalu lebay ya. Betul. Terlalu lebay. Sampai ada orang yang membatalkan salat seorang yang tidak kunut subuh. Atau ada sisi lain, ada orang yang terlalu membatalkan salat orang atau membid'ahkan salat seorang yang lakukan kunut subuh. Jadi sebenarnya saya lihat dua-duanya berlebih-lebihan. Lebay. Prinsip saya apa?
Yang mau kunut boleh, yang tidak mau kunut boleh. Sudah selesai. Anta makmum, imamnya bagi kunut, ikut. Dah mau ikut, ya terserah. Kenapa ribut? Kenapa diributkan? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap, oleh karena itu salah satu perjuangan saya di Indonesia, terutama khusus untuk jamaah-jamaah saya ini, saya memperjuangkan supaya kita bagaimana memiliki kualitas ilmu yang insya Allah sederhana tapi dalam. Faham dalam? Jadi betul. Kenapa? Supaya apapun yang kita hadapi, saya tidak mau Anda belajar di sini terus beributan sama orang di luar. Jangan. Tapi Anda punya prinsip, Ana sudah ngerti. Terima kasih. Yang sesuai pendapat kita, yang tidak sesuai pendapat kita, tetap sama-sama hormati. Udah sampai kapan umat ini masih terus begini keadaannya? Umat Islam di Indonesia umat yang terbesar. Coba bayangkan kalau bisa bersatu, luar biasa kenikmatan yang kita hadapi. Dan tidak akan mudah dan gampang muncul aliran-aliran yang sesat. Sekarang gampang muncul aliran Ahmadiyah dan yang lain-lain. Dan menurut saya al-haq dan yang benar nyata dan jelas, dan batil juga nyata dan jelas. Yang kita minta satu, saat Bapak Ibu baca Al-Fatihah, rasakan ihdinas siratal. Itu yang dirasakan. Ya Allah, memang sekarang Indonesia lagi menghadapi bermacam pemahaman, perbedaan, sampai tertanam kebencian, tertanam bermusuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada di antara semua yang sudah menghadapi persoalan ini sampai membuat umat bingung, malah orang bisa tersesat. Ya Allah, selamatkan. Dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak Ibu, begitu Anda lagi salat, tolong kalau bisa, apalagi lagi salat sunnah, boleh stop sebentar ya. Maksud saya stop apa? Begitu Anda baca ihdinas siratal mustaqim, stop sejenak ya, sebentar aja, rasakan, hayati, supaya di dalam salat kita bisa betul termasuk kita bukan hanya salat biasa, tapi isi daripada salat bermunajat, memohon, ya Allah, umat ini sudah berantakan, saling menyiasatkan, saling membidahkan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya tidak mau menjadi orang tersesat, tidak mau jadi orang hati hitam gara-gara perbedaan. Silahkan ada perbedaan, tapi jangan ada perbedaan hati. Hati ini harus terjaga. Yang kita sudah tahu, seorang yang jaga hatinya, jaga perasaannya sama orang lain, Allah masukkan dia surga. Ini amalan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, apa soalan-soalan yang kita merasa tidak nyaman dalam hati kita, supaya tidak menimbulkan hal perbedaan, apalagi kita belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan. Alhamdulillah sekarang mudah, lewat SMS bisa, lewat Facebook bisa, lewat Twitter bisa. Kita melayani jamaah semaksimal mungkin, semampu saya, insya-Allah kita. Yang penting kita harap ini ihdinas siratal mustaqim. Malah saya ada satu program insya-Allah yang akan digerakkan di habis bulan Ramadan dalam judul ihdinas siratal mustaqim. Di bawahnya saya memimpin umat, ayo kita sama-sama menuju siratal mustaqim. Karena kita harap ridha Allah. Sayang sekali kalau kita beribadah dan kita merasa diri benar dan suka menyalahkan orang lain, ternyata kita yang jadi salah. Walaupun ibadah kita benar, tapi karena perasaan kita terhadap orang lain menyalahkan ibadahnya, seolah kita di posisi Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hamba, bukan Tuhan. Masalah ibadah benar atau salah urusannya sama Allah. Bisa orang salah ibadah tapi niatnya baik, Allah bisa terima. Bisa orang benar ibadahnya tapi orangnya riya, tidak ikhlas, ditolak. Jadi masalahnya di sini bukan masalah kita yang benar atau tidak, masalahnya petunjuk, taufik. Ini kuncinya, taufik dari
Allah. Itu yang kita selalu jaga. Oleh kerana itu, mari kita sama-sama berdoa. Minta betul-betul bersama, buka hati, tunjukkan hajat dan kemiskinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat doa. Kita harap kunci taufik malam ini, insya-Allah Bapak Ibu semua mendapatkan kunci taufiknya. Kalau kita bisa dapat kunci taufik, subhanallah, semuanya lancar, dunia lancar. Ini taufik tidak bisa terikat dengan hal ibadah saja. Dalam rumah tangga memerlukan taufik, dalam urusan dunia memerlukan taufik, dalam belajar perlu taufik, dalam perjalanan menuju ke rumah, pulang ke rumah, datang dari rumah, ini memerlukan taufik supaya tidak salah jalan, tidak nyasar, tidak apa. Ini semua akan perlu taufik. Itu yang dimaksud hidayah yang tertinggi, yang diharapkan oleh semua orang, termasuk ulama, para awliya, para salihin, adalah hidayah taufik yang dimaksud dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita Nabi SAW memohon itu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersama-sama doa, dan semua yang ke depan, Bapak Ibu yang berminat, berkenan membantu dakwah kami, saya menyampaikan ribuan terima kasih. Bukan saya senang karena Anda membantu dakwah, tapi saya yakin Anda nanti akan rasakan senangnya, karena alhamdulillah dakwah kami betul-betul tidak ada yang salah guna, semaksimal mungkin menjadi berguna bagi umat. Oleh karena itu, support dakwah kami, support dengan doa. Ada masukan, ada nasihat, kami terima, silahkan. Yang mau datang sini, mau ketemu di rumah, silahkan. Kami terbuka lahir batin untuk semua jamaah. InsyaAllah, supaya kita yuk sama-sama, mari kita tuliskan nama kita di hadapan Allah, menjadi orang yang menyebarkan cahaya Allah di bumi. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang meninggal hari ini atau besok. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, bahagia Bapak Ibu kalau kita bisa mendapatkan nama kita di hadapan Allah. Cuba bayangkan rasanya, kebahagiaannya kalau kita di hari kiamat dipanggil, Bapak Ibu, marilah Anda terpilih menjadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Luar biasa. Jadi tidak boleh kata, kalau saya di dalam kamus saya selama di Indonesia, tidak ada kata tidak bisa. Dan saya yakin semuanya Bapak Ibu bisa. Ada yang bisa dengan merasa tidak punya ilmu banyak, tapi insya Allah dengan rezeki yang ada dia bisa. Dengan ucapan yang baik dia bisa. Dengan doa dia bisa. Dengan hati yang ikhlas dia bisa. Dan semua saya yakin semuanya bisa. Masing-masing punya kelebihan. Saya tidak minta semuanya, tapi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Betul ya? Mari sama-sama kita berdoa. Ini ada tadi beberapa pertanyaan, tapi kita, ya umumnya apa ya, karena pertanyaan banyak juga dalam nisfu Syaban ya. Ada yang terkait dengan itu, mudah-mudahan insyaAllah pertemuan hari Ahad yang akan datang, tanggal 7 Juli, sebagaimana janjian saya, kuliah duha, jam 7 pagi, InsyaAllah saya khususkan bahasannya persiapan Ramadan. Apa yang wajib kita penuhi, amalan-amalan, fikih-fikihnya, supaya kita masuk dengan ibadah yang mantap, supaya tidak ada yang keliru, dan supaya betul-betul kita manfaatin. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, Ramadan yang akan datang, Anda sendiri tahu, tahun kemarin ada keluarga kita, ada jamaah kita yang bersama kita, tapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah duluan. Kita tidak tahu. Oleh karena itu saya selalu berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, ketemu bulan Ramadan sampai habis, InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat dan iman. Oleh karena itu maksimalkan Ramadan, belajari sebelum masuk Ramadan, harus bersiapan belajar. InsyaAllah kuliah duha hari Ahad tanggal 7 Juli, khusus saya membahas soal Ramadan, supaya insyaAllah kita bisa menyampaikan hajat-hajat kita, supaya Ramadan kita menjadi insyaAllah lebih baik daripada yang lain. Dan khusus untuk ibu, mohon maaf saya tadi lupa nama ibunya, Ibu Eni ya.
Ini ada seorang jamaah yang sebenarnya beliau aktif dari Bogor. Beliau aktif sekali datang ke masjid ini, tapi tiba-tiba karena stroke, jadi kasihan beliau, tidak sampai saya telefon beliau, nangisnya luar biasa. Jadi kita doakan beliau semoga Allah sembuhkan, Allah hitungkan. Dan kelebihan orang sakit satu, semua amalan ibadah selama dia sehat, karena dia tidak bisa laksanakan dalam kondisi sakit, Allah tuliskan ibadahnya sempurna. Kata ulama dari hadis qudsi, uktubu li'abdi ma kana yuqimuhu sahihan salima. Begitu hamba Allah yang sakit, dia tidak bisa laksanakan salat malam karena sakit, dia tidak bisa ikut majlis ta'lim karena sakit, ada apa alasan yang lain? Kata ulama, orang sakit jauh lebih terkabul amalan ibadah daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena Allah sebutkan di hadis qudsi, uktubu, tuliskanlah. Kalau Allah berkata tuliskanlah, berarti sudah tanda kabul. Kita doakan beliau semoga Allah sembuhkan, Allah ampuni dosanya, Allah sehatkan, insya-Allah kembali beraktivitas bersama kita di sini, dan insya-Allah semua apa yang dihadapi dikuatkan oleh Allah dalam sabar lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas iman, alhamdulillah atas Islam, alhamdulillah atas nikmat Quran, alhamdulillah atas nikmat kita bersama-sama di majlis ilmu. Karena ini semua karunia darimu ya Allah. Alhamdulillah Engkau selamatkan langkah-langkah kami sambil datang ke majlis ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas pimpinanmu ya Allah. Alhamdulillah atas petunjuk dan taufikmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selamatkanlah bapa ibu dari jalan yang tersesat, dari kemurkaanmu menuju kepada ridhamu ya Allah. Kami ya Allah, kami memohon bukakanlah pintu taufik bagi kami, pintu taufik dalam segala urusan kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan ilmu yang kami belajari membuka wawasan bagi kami, menambah iman dan taqwa untuk kami, dan ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat bagi sisa umur hidup kami. Karena kami tidak ingin belajar ilmu untuk berdapatan dengan yang lain, tapi kami ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa kami selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu ya Allah. Pertemuan ini menjadi berguna, bermanfaat bagi sisa umur hidup kami ya Allah. Aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua yang hadir. Ya Allah, ampuni segala dosanya. Untuk semua yang hadir, Bapak Ibu, aku mohon, Bapak Ibu malam ini pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, agar menyambut bulan puasa dalam kebersihan lahir batin ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, jadikan titisan air mata kami di malam ini yang melamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Karena kami belajar di hadis Rasul, yang nangis karena Allah akan diselamatkan dari neraka Jahannam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah segala kemudahan lahir batin agar kami menjadi ahli ibadah, menjadi ahli syukur, menjadi ahli sabar, agar sama-sama kita mendapatkan ridhamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maafkan ya Allah, maafkan kami atas kekurangan kami. Kami akui ya Allah banyak kekurangan kami dalam ibadah, banyak kebodohan kami dalam ilmu. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tambahkan wawasan ilmu kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diikuti dengan amalun salih yang diterima ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah bapa ibu lahir batin agar biasa menjadi orang-orang yang taqwa sampai akhir hayat. Ya Allah, pelihara keluarga kami, anak cucu kami yang menjaga nama baik keluarga kami, anak cucu kami salih salihah, anak cucu kami menghafal Al-Quran, anak cucu kami ya Allah dilindungi dari segala kejahatan, dari segala keburukan. Ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami ya Allah rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dan berikan kepada kami kekuatan lahir batin agar kami menghadapi ujian dalam rumah tangga kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, selamatkan langkah-langkah kami menuju husnul khatimah, menuju husnul khatimah, menuju husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahi sisa bulan Sya'ban, berkahi bagi kami sisa bulan Sya'ban. Sambikanlah kami dalam keadaan sihat wal afiat dan iman kepada bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami bulan Ramadan yang indah bagi kami tahun ini ya Dzal Jalali wal Ikram. Karena kami tidak tahu apakah Ramadan kali ini menjadi yang terakhir bagi kami. Kalau memang yang terakhir ya Allah, jadikan Ramadan itu yang terbaik bagi kami ya Allah. Terimalah ya Allah segala perjuangan kami, program-program kami mendatangkan imam-imam dari Madinah ya Allah, agar menjadi bermanfaat untuk negara Indonesia, menjadi berkah bagi umat Islam di Indonesia ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Dan terima segala perjuangan bapa ibu menjadi sedekah jariyah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, bagaimana Engkau memberikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ilmu di masjid ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami berikan kepada kami kemuliaan. Jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Tidak ada di antara bapa ibu yang terpisah masuk neraka. Kami ingin berkumpul kembali di dalam surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.